Oke, jadi belakangan ini kita sedang dihadapkan dengan sebuah fenomena yang cukup aneh dan sekaligus meresahkan. Yap, fenomena tersebut adalah mengenai beberapa studio animasi besar yang mulai melakukan banyak sekali blunder ataupun kesalahan. Nah, apabila kalian mendengar fenomena ini, mungkin hal pertama yang bakal terbenak di kepala kalian adalah dari studio raksasa Disney yang di sepanjang tahun belakangan ini selalu membuat berbagai karya yang kurang begitu bagus dan dibenci oleh banyak orang. Nah, tapi nggak hanya Disney saja yang mengalami nasib tersebut. Tetapi, studio yang menjadi rival utama dari Disney yaitu DreamWorks sepertinya juga mulai menempuh langkah yang sama. Yap, sejak perilisan film Ruby Gillman The Teenage Kraken, DreamWorks mulai kehilangan arah dalam merilis karya-karya terbaru mereka. Beberapa karya yang rilis dalam rentan waktu ini terbilang memiliki kualitas yang biasa banget, bahkan ada yang sampai di tahap yang ampas. Tentu highlight utama dari kejadian ini adalah dari perilisan sequel film Megamind yang memiliki kualitas yang sangat buruk dan juga film keempat dari seri Kung Fu Panda yang mendapatkan respon yang sangat campur aduk dari berbagai kalangan penonton. Gak hanya dari film saja, mereka juga merilis beberapa serial animasi yang juga memiliki kualitas yang sama buruknya. Ya, sebut saja Megamind Rises dan juga serial Nine Realms. Nah, beberapa karya yang cukup mendingan yang telah dirilis oleh DreamWorks beberapa waktu belakangan ini adalah Trolls ketiga dan juga Orion in the Dark. Nah, meskipun begitu, kedua karya ini masih belum bisa mengangkat nama dari studio ini sama seperti yang dilakukan oleh The Bad Guys dan juga Puss in Boots: The Last Wish beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi pada tanggal 5 Maret kemarin, channel YouTube Universal Pictures yang merupakan induk perusahaan dari studio DreamWorks baru saja merilis trailer terbaru dari salah satu proyek film animasi buatan studio tersebut yang berjudul The Wild Robot. Nah, ketika trailer ini pertama kali muncul, beberapa media sosial sempat digemparkan oleh kehadiran proyek film ini. Kenapa bisa demikian dan memangnya film ini bakal menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi The Wild Robot sendiri merupakan proyek terbaru dari studio DreamWorks yang berbasis pada sebuah buku anak-anak yang dibuat oleh Peter Brown dengan judul yang sama. Nah, berdasarkan hasil pencarian gua, buku ini akan menceritakan seorang robot yang bernama Ross di mana ia terbangun di sebuah pulau yang bernama Wild Island. Di pulau tersebut, Ross berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan di sana serta membangun sebuah hubungan yang dekat dengan para hewan yang menempati pulau tersebut. Cerita dari buku ini telah memiliki dua seri, yaitu The Wild Robot dan juga The Wild Robot Escape. Nah, gue sendiri gak begitu tahu apakah film yang dibuat oleh DreamWorks ini bakal mengadaptasi buku pertamanya saja atau sekaligus bakal mengadaptasi keseluruhan cerita dari kedua buku tersebut. Dikarenakan gue gak begitu tahu mengenai buku ini, jadi ya gue hanya bisa menyerahkan semuanya kepada DreamWorks saja. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa proyek film ini sempat mendapatkan hype yang cukup besar beberapa waktu yang lalu? Well, tentu salah satu alasan terbesar kenapa film ini mulai dilirik oleh beberapa orang adalah dari kualitas animasinya. Yes, film ini memiliki visual yang sangat-sangat indah. Kalau dilihat sekilas, gaya animasi yang digunakan oleh film ini sepertinya merupakan gaya animasi yang sama seperti yang digunakan oleh film Puss in Boots: The Last Wish. Yes, akhirnya DreamWorks kembali menggunakan gaya animasi yang sangat populer ini. Gak hanya itu saja, vibe atau suasana yang diberikan oleh film ini juga terasa sangat hangat dan seperti memberikan perasaan damai. Ketika gue pertama kali melihat trailer dari film ini, hal pertama yang langsung terbenak di kepala gue adalah video sinematik dari salah satu karakter di game Overwatch, yaitu Bastion. Buat kalian yang sudah tahu video tersebut, gue yakin kalian semua pasti setuju kalau kedua video ini memiliki nuansa dan konsep yang sangat identik. Nah, gue sendiri gak begitu tahu apakah buku The Wild Robot ini sangatlah populer di luar sana, tapi kalau misalnya iya, maka hal ini juga sekaligus menjelaskan kenapa trailer dari film ini menjadi cukup viral. Nah, film ini rencananya bakal rilis pada tanggal 20 September tahun 2024 nanti, dan film ini sendiri juga akan disutradari oleh sosok yang cukup terkenal, yaitu Chris Sanders. Buat kalian yang gak tahu, beliau ini telah mengerjakan beberapa proyek film animasi, mulai dari Lilo and Stitch, The Croods, dan tentunya salah satu yang paling fenomenal dan yang paling terkenal adalah How to Train Your Dragon series. Nah, dengan semua background ini, harusnya kalian semua bisa memahami kenapa banyak orang menganggap bahwa film ini seharusnya bisa memperbaiki nama baik dari studio DreamWorks yang belakangan ini mulai mengalami penurunan reputasi. Ya, semoga saja film ini bisa memenuhi ekspektasi semua orang ya. Karena jujur aja, gue sendiri pun juga sangat tertarik sih sama nih film. Gue pribadi sebenarnya berharap kalau film ini bakal menjadi tipikal silence movie atau film yang gak memiliki dialog sama sekali, sama seperti film Primal Gendy Tartakovsky ataupun Dream Robots.
Tapi ya melihat jajaran voice actor dari film ini, well sepertinya film ini tetap bakal memiliki dialog. Ya gue harap dialognya ini berasal dari sang robotnya aja ya. Untuk para hewannya, gue pengennya sih mereka tetap kayak hewan aja gitu. Nggak bisa berkomunikasi secara langsung dengan sang robot, namun masih bisa memahami apa yang dimaksud olehnya. Oh iya, satu hal lagi yang mau gue singgung mengenai film ini adalah ini merupakan film terakhir yang dibuat oleh studio DreamWorks secara langsung. Hah? Emangnya ada apa dengan studio DreamWorks? Apakah mereka bakal tutup? Oh enggak kok, tenang aja. Jadi katanya studio DreamWorks ini rencananya bakal membuat sebuah kebijakan baru di mana mereka akan mengerjakan beberapa proyek animasi dengan beberapa studio animasi di luar sana. Jadi ya untuk kedepannya mereka nggak hanya akan mengerjakan proyek animasi mereka secara mandiri, namun juga akan mendapatkan banyak bantuan dari studio-studio lain. Gue pribadi nggak begitu tahu dampak apa yang dihasilkan dari kebijakan baru ini, tapi yang jelas kebijakan ini pastinya bakal membuat biaya pengerjaan dari suatu animasi menjadi lebih murah dan waktu pengerjaannya pun juga harusnya menjadi lebih singkat. Tapi ya di sisi negatifnya adalah kebijakan ini pastinya bakal membuat banyak staf yang bekerja di studio DreamWorks harus mengalami PHK. Ya semoga saja ini bisa memberikan banyak hal yang positif daripada negatifnya ya. Nah jadi gimana menurut kalian mengenai proyek film animasi ini? Apakah kalian juga merasa tertarik dengan proyek film ini atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!